Pernah nggak sih kalian ketemu anak yang tidak pernah bisa diam, terus sering lari ke sana kemari, suka memotong pembicaraan, atau susah banget fokus? Banyak orang bilang, ih nakal banget sih anak itu. Tapi bagaimana kalau sebenarnya itu bukan nakal? Mungkin anak tersebut mengalami ADHD. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rosalina Arfansah, mahasiswa Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Hari ini kita akan membahas tentang ADHD, bukan cuma apa itu ADHD, tapi juga bagaimana kita bisa memahami mereka dengan lebih baik. ADHD adalah singkatan dari Attention Deficit Hyperactive Disorder atau gangguan perkembangan saraf yang ditandai dengan 3 gejala utama, yaitu inatensi, hyperaktivitas, dan impulsivitas. Bukan berarti anak ADHD tidak bisa fokus sama sekali, justru mereka sedang kesulitan mengatur perhatian. Misalnya, mereka sedang mengerjakan sesuatu, 3 menit kemudian melihat kucing, terus setelah melihat kucing, pergi mengambil mainan. Setelah pergi mengambil mainan, pergi ke belakang untuk mengambil minum. Akhirnya lupa kalau awalnya tadi dia sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya. Bukan karena malas, tapi karena otaknya sedang bekerja dengan cara yang berbeda. Mitos atau fakta? Mitos, faktanya mereka sulit mengendalikan perhatian dan perilaku. Mitos lagi, faktanya ADHD dipengaruhi oleh faktor biologis, genetik, dan fungsi otak, bukan semata-mata karena pola asuh. Mitos. Faktanya, gejalanya bisa menetap, tapi dengan terapi yang konsisten dan dukungan dari keluarga, dari orang tua, dari lingkungan sekitar, mereka akan dapat berkembang dengan baik. Bagaimana rasanya menjadi anak ADHD? Coba sekarang kalian bayangkan. Kalian saat ini sedang mengerjakan suatu tugas. Lalu di kepala kalian langsung muncul berbagai suara. Terus kalian melihat lampu yang berkedip. Pikiran kalian langsung melihat lampu tersebut. Ada dengar suara motor, suara kendaraan yang lewat. Kalian langsung terdistraksi. Ada teman yang bicara. Pikiran kalian sudah kemana-mana. Capek nggak? Nah, seperti itulah yang dialami oleh anak ADHD. Mereka bukan tidak mau fokus, tapi memang kesulitan untuk mengendalikan fokus mereka. ADHD bukan hanya tentang tantangan. Banyak anak ADHD memiliki potensi luar biasa. Misalnya kreatif, imajinatif, energik, berani mencoba hal baru, dan mampu berpikir out of the box. ADHD bukan berarti seseorang tidak bisa sukses. Buktinya ada beberapa tokoh dunia yang juga memiliki ADHD. Michael Phelps adalah seorang perenang yang berasal dari Amerika Serikat yang menjadi atlet olimpiade yang paling berprestasi sepanjang masa dengan 28 medali olimpiade termasuk 23 medali emas. Kedua, Simone Biles adalah pesenam asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu perenang terbaik sepanjang masa. Kisah mereka mengajarkan bahwa ADHD bukanlah penghalang untuk meraih prestasi. Dengan dukungan yang tepat, lingkungan yang memahami, dan kesempatan untuk berkembang, anak dengan ADHD juga dapat mencapai potensi terbaiknya. Namun, perlu diingat bahwa setiap individu dengan ADHD memiliki pengalaman dan kemampuan yang berbeda. Sebagai masyarakat, apa yang bisa kita lakukan?
Misalnya, jangan memberi label nakal pada anak ADHD. Berikan instruksi yang jelas ketika akan memberi perintah kepada mereka. Berikan pujian ketika mereka berhasil melakukan sesuatu. Ciptakan lingkungan yang mendukung, lingkungan di sekolah, lingkungan di rumah, lingkungan tempat mereka bermain. Terus bersabar ketika mereka kesulitan dalam melaksanakan atau menjalankan sesuatu. Karena mereka tidak butuh banyak hukuman, tetapi mereka lebih banyak membutuhkan dukungan dari kita. Sebelum menilai seorang anak, cobalah memahami apa yang sedang mereka hadapi. ADHD bukanlah penghalang untuk meraih masa depan. Dengan dukungan keluarga dan masyarakat, juga guru, anak ADHD bisa tumbuh menjadi pribadi yang hebat. Lewat video ini, kita bisa lebih menghargai keberagaman dan melihat potensi, bukan hanya tentang keterbatasannya. Karena setiap anak itu istimewa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa sebarkan video ini supaya semakin banyak orang yang memahami tentang ADHD. Terima kasih.